pertolongan melalui Rasulullah. Inilah tawasul melalui Rasulullah. Kalau itu dikatakan syirik, sedangkan kamu itu berkeyakinan begini berdasarkan dalil semata bahwasanya makanan secara dalil apabila dimakan masuk ke dalam perut mengenyangkan, berarti nasi yang membuat kamu kenyang, bukan Allah. Berarti kamu lebih syirik. Ini yang menjadi pertimbangan Ibnu Taimiyah lah. Lalu setelah mendengar seperti ini balah, Ibnu Taimiyah itu cuma memendam perkataan Ibnu Arabi, Ibnu Athaillah, tapi tetap dengan mendebat masalah orang-orang sufi ini sesat. Nah, di Mesir pada waktu itu lah, karena golongannya ahli sunnah wal jamaah, lalu dipenjaralah selama 3 tahun 2 bulan beberapa hari Ibnu Taimiyah tersebut. Sehingga di dalam penjara inilah selama 3 tahun 2 bulan beberapa hari tersebut, karena ini di penjara, murid-muridnya yang mengagung-agungkan Ibnu Taimiyah ini tidak bisa lagi ke sana, sehingga hawa nafsu ingin terkenal daripada Ibnu Taimiyah itu hilang. Nah, ini mulai hidayah timbul. Selama masih ada nafsu keingin tenar, ingin senang dengan pujian, itu tidak akan menjauhkan kita daripada hidayah Allah. Ini bagusnya Allah Ta'ala membikinkan perkara hidayah kepada Ibnu Taimiyah. Jadi di waktu di penjara tersebutlah, mau mengarang, pulpen diambil oleh penjaga, mau menulis di kertas diambil oleh penjaga. Di sini beliau berpikir perkataan Ibnu Athaillah As-Sakandari, pikir nasihat-nasihat Ibnu Athaillah As-Sakandari, ternyata beliau membenarkan. Karena beliau sudah ada dasar sudah ada dasar masalah hadis, masalah Quran dan lain sebagainya. Guru beliau banyak, bahkan karangan beliau itu lebih daripada 100, melebihi daripada Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari yang cuma berjumlah 20 karangan. Disitulah terbuka hidayah Ibnu Athaillah Ibnu Taimiyah. Yang murid kesayangan beliau yaitu Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Ada pesantrennya lah Ibnul Qayyim, berarti mazhab Ibnu Taimiyah. Nah, ini perpegangan salafi, Pak. Cuma salafi sekarang lah itu lebih memegang kepada pendapat Ibnu Taimiyah yang diwaulu sebelum bertobat, yang belum bertobat, yang sudah bertobatnya ini tidak dipegangnya. Jadi setelah keluar dari selama 3 tahun itu Ibnul Qayyim Al-Jauzi itu belajar kepada Ibnu Taimiyah perkara ilmu tasawuf. Nah, yang sejarah yang seperti ini ditutupi oleh ulama-ulama salafi. Kalau seandainya buka sejarah, ambil buku yang paling benar lah di Turki, baca sendiri sejarahnya. Di sana ada buku masalah tasawufnya ulama-ulama salafi, itu yang bernama kitab Al-Wabilus Shayyib namanya. Al-Wabilus Shayyib. Siapa pengarangnya? Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Di sana dijelaskan thariqat tasawuf itu begini, kita beradab dengan guru mursyid kita begini, adab sebagai murid begini, ketasawufan itu begini-begini. Itu siapa yang mengarang? Muridnya Ibnu Taimiyah, guru besar orang-orang salafi. Tapi kenapa yang sekarang ini, yang salafi yang aku salafi, kan banyak yang aku salafi, gulungannya banyak, Pak. Tapi bukan menyalahkan salafinya, yang mereka itu cuma sekedar berpegang kepada. Nah, di waktu tenar-tenarnya Ibnu Taimiyah, setelah bertobat, Ibnul Qayyim muridnya sendiri mengarang kitab tasawuf yang bernama Al-Wabilus Shayyib. Buka di sana dalam kitab itu disarahkan kembali menjadi kitab Madarijus Salikin, tahapan atau tangga-tangga orang-orang suluk atau salik. Kita bukan memperkarakan beliau dahulunya sesat, tidak. Kita perkarakan hidayah beliau ini memiliki murid Ibnul Qayyim yang mengarang ilmu tasawuf. Nah,
Husnul khotimah lah bila husnul khotimah. Ini perpegangan mereka satu, perpegangan mereka lagi satu, kan ada lagi yang satu inilah. Ternyata yang ulama mutaakhirin yang mengikat Imam Ibnu Taimiyah ini tidak sesuai dengan Ibnu Taimiyah lagi. Seandainya salafi sekarang malah mengikuti Ibnu Taimiyah, niscaya mereka tidak akan mengatakan syirik, bid'ah, kafir. Tidak mungkin. Karena Ibnu Taimiyah sudah bertobat daripada perkataan-perkataan demikian. Jadi istilahnya inilah ulama besar mereka diikuti setengah-setengah juga. Setengah-setengah juga. Nah itu buka sejarah. Kalau mereka misalnya tidak percaya, itulah pernah bertemu pengarang kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari dengan Ibnu Taimiyah, cari bukunya di Turki. Itu ada bukunya khusus. Sejarah Ibnu Taimiyah. Nah di antara lagi adalah ini kita bicara masalah akal tadilah, masalah nafsu tadi dalam berdebat. Kalau kita ingin menang, selesaikan dulu orang berbicara. Kita tenangkan diri kita, baca sholawat, tarik nafas, baca sholawat, hembuskan dengan pelan, rasakan nafas yang sudah dimasuki oleh sholawat tadi masuk ke hidung orang yang berdebat dengan kita. Insya Allah dia akan menerima nasihat-nasihat kita. Kan tujuannya berdebat, kalau tujuan berdebat itu mencari kebenaran malah, bukan mencari persamaan kita sebagai Islam, selamanya tidak akan ketemu. Di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahnu ma'syarul anbiya la nukallimun nasa illa biqadri uqulihim. Kami ini pimpinan para nabi-nabi dan rasul, kata Rasulullah. Kami tidak akan berbicara dengan umat terkecuali kadar atau ukuran akalnya. Nah, itu pun malah mohon maaf, itu pun terkadang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu secara akal bisa diterima, tapi banyak yang tidak menerima. Contoh inilah contoh daripada hadis yang secara akal kita menerima tapi disalah-salahkan oleh orang yang memiliki hawa nafsu. Contohnya memakai jimat. Ini saya bacakan hadisnya Pak. Rawaina fi sunani Abi Dawud wa Tirmidzi an Umar bin Shu'aib an abihi an jaddihi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimuhum minapazai kalimatin a'udzu bi kalimatillahi tamati min ghadabi wa syarri ibadihi wa min hamzati syayatin wa ayyahdurun. Di dalam kitab sahih Imam Abu Dawud, di dalam kitab sahih Imam Tirmidzi, di dalam kitab sahih Imam Ahmad bin Hambal lah, ini kitab sahih semua nih lah. 3 kitab sahih ini mencantumkan hadis masalah memakai jimat. Apa konteks hadisnya? Rawaina, kami meriwayatkan, fi sunani Abi Dawud wa Tirmidzi wa Ahmad, daripada Sunan Abi Dawud, Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad, an Umar bin Shu'aib, daripada Umar bin Shu'aib, an abihi, daripada bapak beliau, an jaddihi, daripada kakek beliau, yaitu yang bernama Abdullah bin Umar. Nah, jadi ini hadis atau sanadnya ini sampai kepada Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud secara mutasil, dan Imam Ahmad bin Hambal ikut pula meriwayatkan hadis ini. Dan mereka sepakat 3 orang ini, Imam Tirmidzi, Abu Dawud dan Imam Ahmad bin Hambal, mengatakan hadis ini sahih. Nah, apa? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimuhum minal fazai. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, kata Abdullah bin Umar anak Sayyidina Umar, senantiasa mengajari umat sahabat minal fazai, daripada rasa takut yang mencekam, kalimatin, akan beberapa kalimat. Jadi bila orang tuh anak kecil terkejut inilah, lalu step kah ya kata kita lah, step inilah kaget,
menangis lalu setiap matanya melotot ke atas begitu. Ada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibaca? A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa syarri ibadihi. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna daripada murkanya, daripada kejahatan hamba-hambanya, wa min hamazatis syayatin, dan daripada tipu daya setan, wa ayyahdurun, dan hadirnya setan. Itu bacaan diajarkan Rasulullah. Cuma ini hadis nih lah. Ini hadis tidak dijelaskan di sana dibaca, tidak dijelaskan di sana ditulis. Ini kita memaham hadis secara sampai habis nih lah. Di sini dikatakan kana yu'allimuhum, adalah Nabi senantiasa mengajari sahabat. Minal fazai, daripada rasa takut itu, kalimatin, beberapa kalimat secara umum. Nah, hendakkah kamu, kata Rasulullah, ini bacaannya. Tapi Rasulullah tidak menyuruh baca ini bacaannya. Nah, ini kalimatnya atau bacaannya ini bila merasa terkejut apa juga pun. Lalu Imam Tirmidzi, Imam Abu Daud, dan Imam Ahmad bin Hambal, wa kana Abdullah bin Umar, adalah Abdullah bin Umar ini yu'allimuhunna, ikut juga mengajarkan kalimat yang diajarkan Rasulullah SAW tadi, man akala min banihi walam ya'kal. Abdullah bin Umar ini mengajarkan kalimat-kalimat tadi, kalimat-kalimat tadi diajarkan kepada anak-anak beliau, kepada sahabat-sahabat yang lain. Nah, tetapinya di sini, wa mallam ya'qal katabahu, di saat ada anak seseorang, riwayat hadis sahih, di saat ada anak seseorang yang tidak berakal, yang tidak pandai untuk berbicara, umur 5 tahun sulit berbicara, didatangi Abdullah bin Umar. Apa yang dilakukan Abdullah bin Umar? Katabahu, Abdullah bin Umar menulis kalimat hadis tadi, a'udzu bikalimatillah, di kertas, ditulis, bukan kertas tadi dulu lapah kurma itulah. Nah, ditulis di sana dibungkus beliau lah, kertas yang bertulisan doa-doa tadi dibungkus oleh Abdullah bin Umar, fa'allaqahu alaihi, kemudian dikalungkan kepada anak tersebut. Kalau kita di Indonesia namanya jimat. Hadisnya sahih hadisnya. 3 Imam Tirmidzi, Imam Ahmad bin Hambal. Maka Ahmad bin Hambal ini banyak pedomannya orang-orang salafi. Karena Ibnu Taimiyah belajar mazhab Imam Ahmad bin Hambal, sedangkan Ahmad bin Hambal mengatakan hadis ini sahih. Nah, adapun larangan Rasulullah SAW itulah kepada seorang sahabat yang baru masuk Islam, yang memakai jimat, yang jimatnya itu di dalamnya itu bukan kalimat-kalimat doa, itu baru dikatakan syirik. Kalau kalimat-kalimat doa, niat kita adalah mengambil berkah daripada doa, maka itu bukan yang namanya jimat. Bahkan ada dalam hadis Rasulullah SAW, ini sudah kita bicarakan dahulu, allimu auladakum asma'al kahfi, lajari anak-anak kalian nama-nama ashabul kahfi, fa innaha law katabta, bahwasanya apabila kamu tulis nama-nama ashabul kahfi yang 7 itu, kata Rasulullah, ala babi darin, di depan pintu rumah, lam yukhraq, maka rumah tadi tidak akan terbakar. Wa alamatain, apabila kamu tulis di suatu benda, lam yusraq, tidak akan dicuri orang. Wa alam marqabin, dan di kendaraan, lam tughraq, tidak akan tenggelam. Nah, berarti Rasulullah menyuruhkan inilah mengambil berkah. Contohnya tadi Abdullah bin Umar mengambil berkah bacaan yang dibaca Rasulullah tadi, ditulis, dibungkus beliau, dikalungkan beliau kepada anak-anak yang seusia, seharusnya yang seusia pada waktu itu bisa berbicara tapi tidak bisa berbicara. Nah, ini ilmu supaya
kalau dalam kesehatan tetap kita kaji juga lah, kaji kepada dokternya, dokter ini sarafnya bagaimana sehingga sulit untuk berbicara, umur 5 tahun sulit berbicara. Kita pakai ilmu kesehatan, kita pakai ilmu sunnah Rasulullah SAW. Nah lalu guru saya apalah, di waktu saya belajar, waktu saya mondok tahfiz, itu guru saya mengajarkan saya. Karena saya tidak berani mengatakan sesuatu tanpa itu ilmu daripada guru saya. Yang guru saya itu bersanad sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi sanad saya kepada Imam Syafi'i itu sekitar 34. Jadi saya kepada guru saya sampai kepada Imam Syafi'i itu 34 jalur pengajaran ilmunya. Nah guru saya itu keseharian beliau Pak membuat yang namanya wafak. Itu bahasa jangan terlalu ekstrim. Kalau jimat itu terlalu ekstrim bagi saya. Tapi kalau wafak, nah itu agak sedikit lebih indah lah kata-katanya. Wafak. Itu beliau mengajarkan kepada saya 2 cara membuat wafak atau doa. Ada yang menurut Imam Ghazali, ada yang kedua menurut ulama sufi. Kalau menurut Imam Ghazali, inilah satu huruf daripada huruf hijaiyah itu harus kita memutar pulpen dulu 1 kali baru menulis hurufnya. Misalnya huruf ba dari sini ke sini, maka kita mulai titik atas, tapi jangan dicoret dulu. Apabila berbetulan dengan huruf ba, nah kita mulai sinilah. Nah ini huruf ba misalnya. Ini contoh aja apalah yang saya pernah dapat ijazah menulis wafak begini. Ini huruf ba misalnya. Jadi sampean mulai atas sini menulis. Apabila ketemu garis ba di sini, sampean baru tulis begini. Baru sampean pulpen tadi kenakan ke kertas baru begini. Nah, sampai ke atas sini lagi berhenti. Sekali lagi bila sampai berbetulan dengan titik ba baru sampean pencet begini. Tapi tetap pulpen ini memutar terus. Satu huruf ba itu 2 kali sampai memutar begini. Itu cara Imam Ghazali membuat wafak. Adakah kitabnya wafak Imam Ghazali? Ada yang bernama kitab Tajul Muluk. Ada kitabnya di rumah. Nah, jadi kesimpulannya di sini inilah, lalu pendapat inilah hadis yang sahih ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Abu Daud dan Imam Ahmad bin Hambal, dikomentari oleh Salafi. Saya mengatakan sahih yang pertama. Apa sahih yang pertama? Nabi mengajarkan kalimat tadi untuk dibaca, tetapinya yang separuhnya lagi Abdullah bin Umar yang melakukan membuat wafak tadi yang dikalungkan kepada anak tadi itu tidak sahih. Coba berani kira-kira sampean begitu. Hadis yang nyata-nyata imam yang 3 ini mengatakan sahih, lalu sampean bagi 2, yang di atas sahih, yang di bawah tidak sahih. Berani enggak kira-kira sampean begitu? Kira-kira kurang beradab enggak orang yang seperti ini? Kurang beradab. Dia aja dengan pegangan mereka kan pegangannya Pak Bukhari, Muslim, Tirmidzi kan lah, pokoknya kutubus sitah lah istilahnya, itulah hadis sitah yang 6. Termasuk Tirmidzi, Abu Daud, itu pegangan mereka. Bukhari, Muslim, Sunan Nasa'i, Abu Daud, Tirmidzi. Nah, itu pegangan mereka. Ternyata di dalam hadis-hadis itu pun ternyata mereka setengah-setengah juga memegangnya. Kan aneh. Nah inilah Pak, kalau seseorang itu kalau seseorang itu sudah didoktrin bahwasanya syirik, maka dalil hadis pun itu dipotong mereka. Yang dianggap mereka tidak syirik itu pendukung mereka, yang syirik tadi dikatakan mereka doib atau palsu. Kira-kira pintaran Imam Tirmidzi, Ahmad bin Hambal dan Imam Abu Daud kah yang melebihi guru beliau 2000? Kalau cuma sekadar Imam Bukhari itu 1700 saja. Tapi kalau Imam Abu Daud itu lebih daripada 2000 guru beliau. Jadi istilah pengsanatan, pensahihan hadis itu lebih kuat daripada Imam Abu Daud dan Imam Hakim. Nah, ini yang disalah-salahkan mereka, Pak. Nah,
Nah, guru saya juga mengajarkan seperti itu. Bagaimana cara lagi secara sufi membikin huruf wafak-wafak tadi. Kita yang penting balah, kata guru saya, kalau membikin yang seperti ini naklah, niatkan kamu membawa doa atau membawa zikir, karena setiap wapak itu isinya adalah permohonan kepada Allah. Permohonan kepada Allah, lalu itu kita bawa. Tidak mungkin setiap waktu, apalagi sampai di kendaraan beginilah, kendaraan berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, berzikir terus. Memang kita di dalam Al-Qur'an disuruhkan selalu berzikir mengingat Allah. Tapi kalau mengingat Allah Ta'ala terus, nah orang menelepon la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai berzikir mulut aja begitu supaya mengambil berkah zikir tadi. Mungkinkah begitu kita bisa lakukan? Tidak mungkin, Pak. Jadi supaya tetap berkah zikir itu ada, kita tulis di kertas, kita masukkan di kantong kita, niat aku membawa doa atau zikir. Tapi ini pun masih banyak yang tergelincir hatinya. Nanti di suatu saat inilah kita membawa wapak tadi, misalnya membawa wapak tadilah, membawa wapak pakai motor, lalu kita ditabrak orang sampai motor kita patah, pecah, ini, ternyata kita luka sedikit pun tidak ada. Lalu kita katakan, manjur jiwa jimat kok. Nah, ini baru syirik. Makanya belajar masalah wapak, cara mewapaknya ada, cara niatnya ada, cara memakainya pun ada juga. Cara mewapaknya dua lah. Niatnya apa? Niat membawa doa atau zikir. Karena semua wapak itu tulisannya pakai permohonan perlindungan kepada Allah. Sama yang hadis tadi yang kita bacakan, hadis sahih tadi. Nah, cara yang ketiga, cara memakainya inilah yang banyak yang tidak tahu, yang banyak tergelincir. Apabila makbul, terpelihara seseorang itu dengan adanya membawa wapak tadi, baru dikatakan wah manjur wapak ini jar. Nah, lalu lupa dengan Tuhan, lupa dengan Allah, yang bisa menghilangkan mudarat dan memberikan manfaat. Nah, lalu guru saya itu pernah belajar kepada Syekh Dimyati Malang, yang mungkin sampean sudah tahu keramat Syekh Dimyati Malang, yang apabila beliau itu melangkahkan kakinya ke laut, semakin ke tengah air laut tadi cuma sekadar di mata kaki beliau. Coba, itu Syekh Dimyati Malang. Itu mungkin saudara buyut-buyut sampean itu, karena sampean orang Jawa. Iya, sampean Jawa di mana? Syekh Dimyati orang mana? Orang Malang kah? Syekh Dimyati Malang. Nah, jadi mungkin orang Jawa yang Malang, dari Malang di sini mungkin ada keturunan daripada Syekh Dimyati. Nah, guru saya itu belajar masalah wapak ke sana, Pak. Jadi beliau mengajarkan kepada saya niatnya bagaimana, cara mewafaknya bagaimana, cara memakainya bagaimana. Nah, di saat kita ingin membawa wafak tersebut, 3 yang perlu dibaca kata beliau. Yang pertama, membaca bismillah. Yang kedua, membaca syahadat 3 kali, membaca sholawat 3 kali. Insya Allah di saat inilah Allah Ta'ala menghindarkan suatu musibah kepada kita dengan sebab membawa doa tadi, lalu kita tersadar selamat, Allah akan menjaga hati kita, tidak mentuhankan wapak tadi. Nah, itu kalau dalam ilmu kedokteran itu itulah penelitian apa ini sekadar info ceritanya tadi, info panjang ceritanya. Nah, kita kembali lagi lah. Jadi para nabi-nabi itu adalah mereka berbicara dengan manusia, dengan umat mereka itu cukup dengan sekadar akal mereka mau menerima. Bila tidak mau menerima, nabi itu diam. Jadi insya Allah lah, kalau memang diizinkan Allah Ta'ala saya bicara agak dalam di sini, agak ke makrifat sedikit, insya Allah mudah-mudahan sampian paham. Karena jangan sampai kalau kita